Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji, untuk mempelajari sebuah surat. Surat yang sangat menarik, yaitu kisah dari seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf. Nah, sebelum kita masuk kepada ayat-ayat yang kita akan pelajari di dalam surat Yusuf ini, saya akan memberikan sebuah pengantar. Saya akan sharing tentang sejarah, tentang keturunan dari Nabi Yusuf ini. Kenapa kok pentingnya Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf ini dalam sebuah surat dan full bercerita tentang Nabi Yusuf. Siapa sebenarnya Nabi Yusuf itu? Nah, ini yang penting untuk kita pelajari. Kemudian apa inspirasi dari kisah dari Nabi Yusuf itu? Dan ternyata setelah kita mempelajari dan membaca surat Yusuf ini, banyak sekali inspirasi untuk kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita gitu loh. Dan ini luar biasa surat ini. Oke, pengantarnya seperti ini. Apa hubungan Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim? Dan kalau kita lihat sejarahnya bahwa ketika kita belajar Al-Quran, belajar sirah gitu, Nabi Ibrahim itu memiliki sebuah kedudukan yang istimewa dalam agama Islam. Agama Islam itu adalah selalu disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapak para nabi. Jadi semua mengacu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah sosok yang istimewa dalam agama kita. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama putranya, yaitu Ismail. Dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu adalah ajaran Tauhid. Kemudian Allah mengutus Rasulullah, mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi Nabi dan Rasul. Salah satu tugasnya adalah membersihkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dari semua berhala yang ada di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah pada saat itu, atau di sekitar Ka'bah pada saat itu bertentangan sangat jauh sekali dengan ajaran dari Nabi Ibrahim. Karena ajarannya apa? Ajarannya adalah tauhid, hanya menyembah Allah, meminta kepada Allah. Kemudian pada saat Rasulullah diutus, banyak sekali bangsa Arab pada saat itu menggunakan berhala, meminta kepada berhala. Sehingga ini bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad untuk apa? Membersihkan berhala-berhala dari rumah ibadah pertama kali yang dibangun oleh bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Oke, sekarang kita ingin tahu sebenarnya hubungan antara Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim itu apa? Nah, sekarang kita lihat silsilahnya. Kita mulai dari silsilah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra. Putra pertamanya adalah Ismail. Kemudian beberapa saat kemudian baru lahir putra keduanya, yaitu Ishak. Ishak punya anak, namanya Yakub. Nah, Yakub ini memiliki sebuah gelar. Gelarnya apa? Israel, pejuang Allah gitu. Nah, Yakub ini memiliki 12 putra. Salah satunya bernama Yusuf, yaitu anak ke-11, anak ke-12-nya Benyamin. Nah, ini adalah hubungan antara Nabi Ibrahim dan Yusuf. Artinya bahwa Yusuf ini adalah keturunan dari Yakub, berarti Bani Israel, dan Nabi Yusuf juga cicit dari siapa? Kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, ini adalah hubungan antara Nabi Yusuf dan dengan Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat sebagian besar yang Allah kisahkan, kisah Nabi dan para Rasul, itu sebagian besarnya adalah Bani Israel. Jadi dari keturunan Bani Israel itu, lahirlah banyak Nabi dan Rasul. Sedangkan dari keturunan Ismail, itu jumlahnya mungkin kita katakan banyak sekali keturunan-keturunan dan tidak ada Nabi dan Rasul. Nanti akan sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini juga punya silsilah sampai ke atas ke Ismail, kemudian ke Nabi Ibrahim. Nah, tadi yang sudah disampaikan bahwa salah satu tugas Nabi Muhammad adalah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang ada pada saat itu. Dan jumlahnya cukup banyak. Nah, sekarang kita kembali lagi bahwa
kepada story Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah 12 bersaudara. Nah, kakak-kakaknya itu sangat iri dengan Yusuf ini. Dan akhirnya mereka membuat sebuah strategi untuk membuang Yusuf dari ayahnya ini. Kemudian akhirnya dibuang, kemudian setelah dibuang akhirnya dipungut, kemudian masuk ke dalam istana, kemudian di sana difitnah dan segala macamnya. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf dipercaya karena bisa menafsirkan mimpi dan diangkat menjadi orang kepercayaan di istana, menjadi pejabat lah, menjadi menteri di situlah. Kemudian setelah menjadi menteri, maka dia memboyong anggota keluarganya termasuk ayahnya Yakub untuk hidup di negeri Mesir. Kemudian Bani Israel ini hidup di negeri Mesir, kemudian mereka hidup nyaman di situ, kemudian mereka anak keturunannya bisa hidup secara nyaman, dan akhirnya Bani Israel bisa hidup sangat nyaman sekali. Kemudian penduduk Mesir, penduduk aslinya, kemudian oleh kerajaan juga dilihat, kok enak ya mereka hidup di negeri kami, kemudian mereka hidup nyaman, kemudian memperoleh keuntungan di negeri kami. Mereka tidak rela tuh. Akhirnya apa? Bani Israel ini diperbudak bahkan ketika ada laki-laki, bayi laki-laki yang lahir maka dibunuh. Takut melakukan pemberontakan. Nah, hubungannya dengan Nabi Musa apa? Nanti setelah sekian tahun lamanya, setelah 400 tahun diperbudak, maka lahirlah seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini yang akan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Perbudakan siapa? Bangsa Mesir pada saat itu. Perbudakan Firaun. Jadi Nabi Musa akan membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, itu adalah cerita singkatnya, kisah singkatnya. Nah, sekarang gini, hikmahnya kisah Nabi Yusuf dikisahkan kepada Rasulullah itu apa? Kira-kira menurut para sahabat Quran apa? Kalau kita lihat secara overall kisah dari Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf kan dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian menderita, diperjualbelikan, kemudian sampai ke negeri Mesir, difitnah di negeri Mesir, difitnah oleh seorang perempuan di negeri Mesir, dan akhirnya menjadi pejabat. Ketika menjadi pejabat gitu loh, kakak-kakaknya datang untuk meminta makanan, kemudian masih menjelekkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pada saat itu belum membuka rahasia bahwa dirinya adalah saudara dari mereka. Namun apa yang terjadi berikutnya? Nabi Yusuf memaafkan dari saudara-saudaranya. Jadi mimpi Nabi Yusuf yang matahari, bulan, kemudian 11 bintang sujud, akhirnya terjadi. Ayahnya, ibunya, dan kakak-kakaknya datang ke negeri Mesir atas pertolongan dari Nabi Yusuf. Jadi respect, hormat kepada Nabi Yusuf ini. Nah, inspirasinya untuk Rasulullah apa? Kira-kira. Ketika Rasulullah menaklukkan, kan Rasulullah diusir ya. Diusir oleh siapa? Bangsa Quraisy. Diusir dari Mekah. Dan akhirnya tinggal di kota Madinah. Kemudian setelah di kota Madinah, Muslim besar, kemudian akhirnya bisa menaklukkan kota Mekah. Ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah juga memaafkan. Memaafkan siapa? Orang-orang Quraisy itu. Jadi ini inspirasi yang menarik. Jadi Allah mengkisahkan sebuah story di dalam Al-Quran untuk menjadi inspirasi. Inspirasi untuk Rasulullah juga menjadi inspirasi untuk kita. Makanya story di dalam surat Yusuf ini sangat menarik. Setiap bagiannya itu menjadi catatan yang penting untuk kita pelajari. Dan ternyata banyak hikmah yang kita bisa peroleh. Oke, kita kembali lagi. Jadi ini adalah inspirasi kisah untuk Rasulullah. Allah mengkisahkan kisah Nabi Yusuf ini di dalam surat Yusuf sangat intimate, personal, dan dekat dengan hati kita dalam story yang sangat menarik. Nah, sekarang pertanyaan gini, kalau kita lihat sejarah tadi, kita balik kepada sejarahnya, kenapa ketika zaman Rasulullah, Bani Israel dan orang-orang Yahudi, nah ini sejarah singkatnya saja, Bani Israel itu tadi kan punya anak Yusuf, anak keduanya bernama Yehuda. Nah, keturunan dari Yehuda ini menamakan dirinya keturunan dari Yahudi. Jadi Yahudi itu bagian dari Bani Israel. Jadi orang-orang Yahudi ketika zaman Rasulullah
itu tinggal di kota Madinah. Pertanyaannya, kenapa mereka kok tinggal di kota Madinah? Dari hasil penelitian mereka, dari pembelajaran mereka terhadap Taurat, maka akan ada nabi dan rasul yang terakhir. Dan akan singgah di kota Madinah. Akan tinggal di kota Madinah itu. Sehingga orang-orang Yahudi itu menunggu. Menunggu siapa? Nabi dan rasul yang terakhir itu. Ketika mereka menunggu, kemudian akhirnya lahirlah seorang nabi dan rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul dan mendakwakan Islam, dan orang-orang Yahudi tahu ciri-cirinya sama dengan kitab mereka. Mereka faham benar, ini yang benar. Karena sesuai dengan ciri-ciri dalam kitab mereka. Namun mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Karena mereka memiliki sebuah ekspektasi. Ekspektasinya apa? Nabi dan Rasul terakhir itu kan biasanya dari Bani Israel. Nggak pernah tuh dari bangsa Arab. Kecuali Ismail saja. Mereka pun menolak tuh Ismail. Oke. Mereka beranggapan bahwa orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang bodoh. Kok bisa ada keturunan Nabi dan Rasul dari keturunan mereka? Sehingga mereka menolak itu. Jadi, poinnya adalah ketika pemikiran mereka ingin mendikte wahyu, harusnya dari kami. Tapi Allah kan berkehendak yang lain. Mereka tidak bisa mendikte Allah lagi. Maka Allah angkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Kemudian Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, pelajaran yang penting untuk kita apa? Kita itu harusnya tunduk kepada kitab. Tunduk kepada Al-Quran kita. Jangan dibalik gitu loh. Pemikiran kita tidak lebih tinggi dibandingkan Al-Quran. Jangan seperti story sebelumnya. Yaitu yang terjadi pada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi gitu loh. Beranggapan bahwa pemikiran mereka lebih tinggi dibandingkan Al-Qurannya. Harusnya seperti ini gitu. Kan bukan seperti itu. Jadi, yang menjadi catatan yang penting untuk kita adalah kata-kata di dalam Al-Quran ini lebih tinggi dibandingkan pendapat kita. Lebih tinggi dibandingkan pemikiran kita. Sehingga ketika ada di dalam Al-Quran yang berbeda dengan pemikiran kita, maka kita harus lepaskan pemikiran kita itu, kemudian kita mengikuti Al-Quran ini. Harusnya attitude-nya adalah seperti itu. Jadi jangan salah approach ketika kita mempelajari Al-Quran. Jadi jangan kita sudah memiliki pemikiran, kemudian kita mencari ayatnya. Terbalik gitu loh. Kita baca Al-Quran, dan itu merubah cara pandang kita, merubah mindset kita. Sehingga behavior kita, action kita harus disesuaikan dengan Al-Quran. Oke, kira-kira itu sebagai pengantar dari surat Yusuf ini. Mudah-mudahan kita bisa melalui mempelajari kisah Yusuf ini dan kita bisa memetik banyak inspirasi dari kisah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.